Sebelum kita membahas mengenai video ini, pertama perkenalkan, aku Yesi Adilia, mahasiswi dari Universitas Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, Prodi D3 Kesekretariatan, angkatan tahun 2021. Di sini, aku ingin sedikit membahas mengenai etika kehumasan. Mungkin yang pertama, kita bisa membahas mengenai apa sih itu etika? Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang memiliki arti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Sedangkan menurut Semirat, etika merupakan nilai-nilai dan asas-asas moral yang dipakai sebagai pegangan umum untuk baik buruknya perilaku atau benar salahnya dari tindakan seorang manusia. Dengan begitu, etika merupakan suatu nilai dan prinsip yang mengatur dari perilaku dan interaksi antara individu, organisasi, dan masyarakat, dengan melibatkan pertimbangan tentang apa yang benar dan salah, baik dan buruk, serta bagaimana seharusnya berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian, apa sih itu humas? Humas atau hubungan masyarakat sendiri dikenal sebagai bagian dari organisasi yang bertugas berkomunikasi dengan publik, baik berupa komunikasi satu atau dua arah. Komunikasi sendiri merupakan bagian dari kajian ilmu komunikasi. Dalam hal ini, yang melakukan komunikasi adalah organisasi. Menurut Grunik sendiri, menjelaskan public relation atau humas adalah suatu kegiatan manajemen komunikasi antara sebuah organisasi dengan publik. Dan diketahui elemen dasar semua kegiatan kehumasan tersebut yaitu manajemen, komunikasi, organisasi, dan publik. Sehingga humas adalah bidang yang bertanggung jawab dalam membangun dan memelihara hubungan antara individu, organisasi atau pemerintah dengan masyarakat atau publik secara umum. Humas yang bertugas untuk menyampaikan informasi, mempromosikan citra positif, mengelola krisis, dan menjaga hubungan yang baik dengan yang bersangkutan. Kemudian, pengertian mengenai etika kehumasan. Dalam buku Etika Kehumasan karangan Rosadi Ruslan disebutkan bahwa etika profesi humas merupakan bagian dari bidang etika khusus atau etika terapan yang menyangkut dimensi sosial, khususnya di bidang profesi. Kegiatan humas atau profesi humas sendiri, baik secara lembaga atau struktur organisasi, bahkan individual yang sebagai penyandang profesional humas, berfungsi untuk menghadapi dan mengantisipasi tantangan untuk kedepannya, yaitu dengan adanya kebebasan pers, mengeluarkan pendapat atau opini, serta kemampuan untuk persaingan dalam pasar bebas. Sehingga dengan begitu, etika kehumasan memiliki nilai atau prinsip yang mengatur perilaku dan interaksi dalam bidang humas, dengan melibatkan pertimbangan tentang bagaimana berkomunikasi dengan jujur, memegang integritas, bertanggung jawab secara sosial, menghormati hak asasi manusia, transparan dalam berkomunikasi, serta memperlakukan semua orang dengan adil. Kemudian selanjutnya mengenai International Public Relation Association atau disebut IPRA adalah suatu organisasi internasional yang berfokus pada bidang hubungan masyarakat dengan tujuan utamanya untuk mempromosikan dan meningkatkan praktik hubungan masyarakat yang profesional, etis, dan efektif di tingkat global. IPRA sendiri juga menyelenggarakan konferensi, seminar, dan kegiatan lainnya untuk memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara para profesional hubungan masyarakat. Organisasi ini juga memberikan penghargaan yang diakui secara internasional untuk prestasi dalam bidang hubungan masyarakat. Selanjutnya ada landasan IPRA. Landasan yang menjadi patokan utama dari etika profesi dan kode etik IPRA adalah berdasarkan prinsip-prinsip dasar PBB. Yang pertama ada Universal Declaration of Human Rights, atau menghormati dalam pelaksanaan tugas profesinya dengan memperhatikan prinsip-prinsip moral dari Deklarasi Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Yang kedua, Human Dignity, atau menghormati dan menjunjung tinggi martabat manusia serta mengakui hak setiap pribadi untuk memilih.
Selanjutnya ada butir IPRA. Secara garis besar, kode etik IPRA mencakup butir-butir pokok sebagai standar moral of public relation, yaitu yang pertama ada kode perilaku, kemudian kode moral, menjunjung tinggi standar moral, memiliki kejujuran yang tinggi, serta mengatur secara etis mana yang boleh diperbuat dan tidak boleh diperbuat oleh profesional humas. Selanjutnya ada kode etik humas. Dengan menyatakan kode etik humas yang ada beberapa isinya. Pertama, komitmen pribadi, integritas pribadi dan profesional, reputasi yang sehat, ketaatan pada konstitusi dan kode IPRA. Kedua, perilaku terhadap klien atau atasan. Perilaku yang adil terhadap klien dan karyawan, tidak mewakili kepentingan yang berselisih tanpa persetujuan, menjaga kepercayaan dari klien dan karyawan, tidak menghina klien, dan menjaga kompensasi yang bergantung pada pencapaian suatu hasil tertentu. Yang ketiga, perilaku terhadap masyarakat dan media massa. Memperhatikan kepentingan umum dan harga diri seseorang, tidak merusak integritas media komunikasi, tidak menyebarkan secara sengaja informasi yang palsu atau menyesatkan, memberikan gambaran yang dapat dipercaya mengenai organisasi yang dilayani, dan tidak menciptakan atau menggunakan perorganisasian palsu untuk melayani kepentingan pribadi. Dan yang keempat, perilaku terhadap teman sepekerjaan, tidak melukai secara sengaja reputasi profesional atau praktik anggota lain, tidak berupaya mengganti anggota lain dengan kliennya, dan bekerja sama dengan anggota lain dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan kode etik ini. Dalam adanya pelaku etis yang telah berkembang dalam suatu organisasi atau perusahaan, menimbulkan saling percayanya antara individu ke individu lain atau organisasi, bahkan sebaliknya, yang mana memungkinkan untuk meningkatkan keuntungan dalam jangka panjang. Perilaku etis sendiri akan mencegah terjadinya tindakan oportunis atau yang hanya menguntungkan dirinya sendiri, serta timbulnya saling percaya. Budaya perusahaan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan perilaku etis karena merupakan nilai atau prinsip yang membimbing tindakan karyawan. Mungkin hanya ini saja pembahasan yang aku sampaikan kepada kalian. Nah, gimana nih menurut kalian mengenai pembahasan kita tadi? Tulis dong pendapat kalian nanti di kolom komentar ya. Baik, mungkin itu saja yang ingin aku sampaikan ke kalian. Apabila aku ada salah kata atau perilaku, aku minta maaf. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Dan terima kasih semuanya.